Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa dan semoga sehat selalu ya. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mengawali seluruh aktivitas belajar mengajar dengan merenungkan firman Tuhan, mau berdoa dan menyanyi, memuji nama Tuhan juga. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan telah memberkati kami. Kami diberi kesehatan, diberkati kami dalam keluarga kami, Papa Mama, dan saudara-saudara kami. Dan juga para guru Tuhan, Engkau telah memberkati mereka. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu sebagai landasan di dalam aktivitas belajar mengajar sepanjang hari ini. Tolong kami Bapa, berikan kami pengertian melalui Roh Kudus-Mu. Ampuni dosa kami dan layakan kami menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Anak-anak, kita menyanyi terlebih dahulu ya sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Kita nyanyi bersama-sama, 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama karena sudah ada di slide satu ayat ini ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Firman Tuhan yang akan kita renungkan berjudul Allah mau kita makin mengenalnya. Allah mau kita makin mengenalnya. Ya, anak-anak, ada pertanyaan begini. Mengapa ya Allah mengizinkan kesulitan atau kesengsaraan terjadi pada orang yang baik atau orang yang tidak bersalah? Nah, pertanyaan itu agak ada benarnya kan, ya. Yaitu seringkali kita dengar dan seolah-olah menjadi pertanyaan yang benar juga gitu. Apalagi ketika hal itu kita alami sendiri. Tapi ternyata pertanyaan itu tidak seluruhnya benar. Mengapa anak-anak? Karena kita hanya melihat pada satu sisi, yaitu awal terjadinya kesulitan. Dan kita tidak pernah mau melihat akhirnya bagaimana. Tujuan akhirnya itu bagaimana? Tentu di dalam Tuhan pasti hal yang baik, hal yang membawa kita menjadi berkat, yang menjadi alat memuliakan nama Tuhan. Begitu anak-anak. Apakah yang terjadi di akhir kesulitan dan apa yang Allah izinkan ada dalam perubahan besar dari masalah itu? Tentu akhirnya kita bisa sadari bahwa ternyata Allah punya rencana yang indah, rencana yang membawa kebaikan dan segala sesuatu yang bisa dipakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Seperti melalui semua kesulitan dan kesengsaraan yang Allah izinkan menimpa Ayub, kita belajar satu hal terpenting yang tidak mungkin rasanya ia dapatkan,
ketika hidupnya begitu indah dan baik-baik saja. Sehingga di akhir pergumulan Ayub waktu itu, Ayub mendapatkan harta paling berharga. Harta paling berharga itu yaitu pengenalan akan Allah yang semakin lama lebih dari yang sebelumnya. Semakin lebih mengenal siapa itu Allah dalam kebaikan dan kasih karunia-Nya. Ayub mengenal Allah dengan cara yang sama sekali berbeda, di mana pada waktu masih hidupnya baik-baik saja, ternyata masih kurang mengenal Allah. Tetapi pada saat dia mengalami penderitaan yang berat, dia justru semakin mengenal Allah. Mari kita baca sekali lagi Ayub pasal yang ke-42 ayat ke-5 tadi. Dia mengakui begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini diucapkan Ayub sebelum ia dipulihkan loh anak-anak. Ayub yang sama sekali tidak mengharapkan lagi pemulihan, ia sudah mendapatkan justru pemulihan yang lebih jauh berharga, yaitu mengenal Allah lebih baik lagi. Itulah yang menjadi renungan kita anak-anak, dan mari kita coba lihat apa yang menjadi tujuan dari pergumulan yang dialami oleh Ayub, yaitu dengan menjawab pertanyaan ini di dalam hati kita masing-masing. Di dalam pergumulannya, apakah yang Ayub dapatkan? Ya, di dalam pergumulannya, apakah yang Ayub dapatkan? Tentu seperti tadi yang kita renungkan, yaitu hal yang lebih baik, yaitu lebih mengenal Allah dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam hidup kami akan ada kalanya kami sehat dan bisa sakit. Ada kalanya kami senang dan sedih. Tapi pimpinlah kami dalam keadaan bagaimanapun juga, agar kami makin mengenal-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, terakhir, mari lakukanlah seperti di bawah ini. Jika kamu menghadapi kesulitan-kesulitan, berdoalah. Minta agar Tuhan berikan hikmat untuk dapat mengenal Tuhan lebih baik lagi melalui kesulitan itu. Oke, anak-anak, renungan kita selesai. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, dan selalu berdoa. Amin. Selamat pagi, sehat selalu, dan tetap semangat.